Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin, amin. terima kasih buat Sobat yang sudah menuliskan komentar di kolom komentar channel ini. Dan ada satu komentar yang meminta kita untuk membahas mengenai peran Asia Tenggara di Piala Asia U20 ya. Nah, Betul. sebelum kita mulai dari situ, kita bahas dulu mengenai siapa aja yang pernah menjadi juara di Piala Asia U20. Bro Ipung? Ya memang kalau kita lihat dari sejarahnya, dari sejak Piala Asia ini digelar, itu banyak negara yang sebetulnya sudah pernah mencicipi jadi juara, gitu loh. Yang terbanyak adalah Korea Selatan. Mereka sudah sempat 12 kali juara. Mhm. Nah, justru yang menarik adalah di peringkat kedua, yang negara yang paling banyak mencicipi juara Asia itu adalah Myanmar Hmm. di level usia 20 ya. Baru Hmm. diikuti oleh Israel, kemudian ada Iran, ada Thailand, ada Indonesia, ada Jepang, Tiongkok, Arab Saudi gitu loh, Hmm. India juga. Dan memang ini kan sudah memasuki kalau nggak salah 39 edisi ya. Dan Mhm. yang di Tashkent nanti, yang di Azerbaijan, di Uzbekistan, itu adalah nanti yang edisi yang ke-40. Mhm. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa pemerataan mengenai siapa-siapa yang pernah jadi juara Asia itu ada dari Asia Tenggara pernah, Asia Mhm. Timur, Asia Barat, Asia Tengah. Jadi sebetulnya ini ada perimbangan yang cukup ini ya, cukup cair gitu loh. Mhm. Walaupun memang ada dominasi dari negara-negara Asia Timur dalam hal ini ya, Mhm. seperti Korea Selatan, kemudian dari Korea Utara juga pernah jadi juara, Mhm. Jepang gitu loh. Kemudian Tiongkok. Nah, memang di edisi terakhir di 2018 itu juara bertahannya adalah Arab Saudi gitu loh, Bro. Ya, ya. Jadi dari semua yang pernah mencicipi juara Asia U20 ini, Ya, yang dari Asia Tenggara berapa ya selain Myanmar dan Indonesia? Ada yang lain? ada Thailand. Oh, Thailand. Oke. Ah, ah. Jadi gini, memang sayangnya kalau kita melihat dari sejarah, eh, superioritas dari Asia Tenggara dengan ditandai dengan juara Piala Asia Under Mhm. 20 itu adalah dimulai dari Myanmar ya. Mhm. Cuma sayangnya mereka juga mencapai prestasi yang begitu puncak itu di era-era tahun 60 sampai tahun 70. Tuh. Oh, ya. Iya. Mhm. Nah, sama seperti Thailand ya. Thailand Mhm. juga pernah jadi juara dua kali. Itu di tahun 62 dan tahun 69. Indonesia pun pernah jadi juara Piala Asia. Tapi juara Piala Asia Indonesia adalah juara bersama dengan Myanmar di tahun 61. Oh, oh gitu. Kok bisa jadi juara Mm-mm. bersama? Gimana ceritanya, Bro? Ya, karena waktu itu memang tidak diberlakukan adu penalti ya. Jadi kalau Hmm, memang sampai pertandingan babak tambahan final. itu tidak ada yang bisa menceploskan lebih dari lawannya, yaitu Mhm. dianggap sebagai juara bersama. Oh. Karena Myanmar pernah jadi juara bersama, Mhm. kemudian Thailand pernah jadi juara bersama. Jadi ada banyak beberapa negara. Indonesia pernah jadi juara bersama. Jadi ada banyak memang beberapa negara yang pernah jadi juara bersama di Piala Asia. Mhm. Indonesia baru sekali itu ya berarti. Iya, di tahun 61 Ya, saat ini ya juara bersama dengan Myanmar, ya. gitu, Bro. Berarti Tapi di memang zaman. kalau kalau kelihatan kan ya bahwa di tahun 60-an sampai dengan tahun 1970 Mhm. itu adalah dominasi Asia Tenggara begitu kuat. Tapi kemudian merosot atau karena yang lain meningkat, Bro? Saya pikir yang lain ya, peningkatan di negara-negara Asia lain itu juga kan ternyata begitu signifikan ya. Mhm. Walaupun kita juga bisa melihat saat itu ya Israel sendiri juga kan masih tergabung dalam AFC, mereka sudah 6 kali juara gitu loh. Mhm. Jadi sejak kalau nggak salah di tahun 72 itu Mhm. eh, keterlibatan dari Israel di Piala Asia juga sepertinya sudah ini ya sudah Mhm. berkurang karena mungkin itu efek dari perang Yom Kippur ya waktu itu dengan negara-negara dari belahan ini ya Arab ya Jazirah Arab.
Jadi itu yang membuat banyak penolakan apabila terjadi pertemuan dengan kesebelasan dari Israel gitu. Ya. Bro, artinya kalau dulu Indonesia termasuk di Asia Tenggara ini termasuk yang puncak gitu ya. Kalau tidak salah Ya. yang lalu pernah kita bahas bahwa sebenarnya Jepang itu pernah belajar ke Indonesia ya mengenai sepak bola. Betul. Dulu kan boleh dibilang untuk kawasan-kawasan Asia, Indonesia justru yang paling advance ya dalam membuat sebuah liga yang profesional. Pada saat itu kan dengan munculnya liga profesional di Indonesia, kalau nggak salah di tahun-tahun 80 sekian ya, 89-an ya, itu kan sudah mulai bergulir Galatama ya. Nah, Galatama ini kemudian diobservasi oleh Federasi Sepak Bola Jepang yang waktu itu juga ingin belajar bagaimana menjalankan sebuah roda kompetisi yang profesional di sepak bolanya. Sampai sebetulnya kalau kita merujuk pada sejarah, kelahiran sepak bola profesional di Indonesia itu justru lebih dulu ketimbang Jepang. Jepang kalau nggak salah roda kompetisi yang sifatnya profesional baru bergulir di tahun 92, tahun 93 ya. Sementara di Indonesia sejak tahun kalau nggak salah 89 gitu loh. Jadi, nah kita kan bisa melihat bahwa kalau ini dilakukan dengan serius, yang tadinya kita menjadi bangsa yang mungkin harus belajar dari negara katakanlah yang menjadi orientasi kita untuk belajar, tapi kemudian kalau kita serius melakukan sesuatu kita bahkan bisa melampaui. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Jepang saat itu. Ya, artinya kita memang pintar belajar tapi terus tidak dilaksanakan. Kita lanjutkan lagi. Oke, nah sekarang bagaimana peluang Asia Tenggara di Piala Asia U20 untuk yang katakanlah yang akan datang ini? Ya kan dari sejak terakhir kali Asia Tenggara menjadi juara Piala Asia Under-20 ya, itu kalau tidak salah itu juara terakhirnya adalah Myanmar di tahun 71 gitu ya. 70 atau 71. Nah, sejak saat itu Asia Tenggara tidak pernah lagi mencapai puncak sebagai juara Piala Asia. Selalu kalau enggak dari Asia Timur, Asia Barat. Itu yang ini ya, yang paling sering kelihatan. Di situ yang kelihatan dari Asia Timur adalah Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, dan Tiongkok. Nah, sementara dari Asia Barat itu ada Iran, ada Arab Saudi, ada Irak. Nah, jadi memang sayangnya ya, belakangan-belakangan ini udah beberapa dekade dari Asia Tenggara itu belum pernah ada yang jadi juara Piala Asia Under-20 lagi. Dan kalau kita merujuk pada sejarah ya, bagaimana ternyata negara-negara Asia Tenggara agak sulit nih kalau untuk berkompetisi bahkan mencapai puncak prestasi menjadi juara. Ya mudah-mudahan aja kali ini akan ada dari negara Asia Tenggara, walaupun cuma 2 saat ini yang diwakili dari Asia Tenggara ya adalah Vietnam dan Indonesia. Gitu, bro. Ya memang jadi kalau dilihat gempurannya dari Asia dari Asia Tenggara hanya 2 tim ya yang ke Piala Asia U20, padahal Piala Asia U20 pesertanya sekitar 16 ya kalau tidak salah. Nah, jadi kansnya memang masih terbuka ya, Bro? Tetap kan masih terbuka, tapi memang sepertinya ya kalau kita melihat seperti ini, mungkin yang akan berpeluang itu adalah Uzbekistan sebagai tuan rumah, kemudian Korea Selatan, Arab Saudi sebagai juara bertahan, Jepang, Australia gitu loh. Itu artinya Iran itu adalah kekuatan-kekuatan tradisional di Asia. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara rasanya berat ya, berat untuk bisa mencapai prestasi puncak sebagai juara. Termasuk Vietnam? Ya, termasuk Vietnam. Apalagi dengan akan hengkangnya Pak Hang Seo ya. Ini bahkan Pak Hang Seo akan mengakhiri kontrak dengan Vietnam aja. Sepertinya Vietnam sudah dianalisa akan bernasib seperti Manchester United ditinggalkan oleh Alex Ferguson.
Wah, Itu bro. berat banget itu kalau udah ke Berat. Indo ya. Iya, berat, berat bro. Bro, kalau misalnya tadi disebut bahwa Vietnam juga akan kesulitan untuk menjadi juara Piala Asia U20 ya, karena hilangnya Pak Hang Seo. Apakah Indonesia tidak bisa juga maju sampai ke final dan jadi juara, bro? Kita kan punya STY. Cia. Kalau Ya, kita melihat peluang Indonesia, ya kita harus realistis ya bahwa saat ini memang perkembangan Indonesia sepak bola memang lagi menggeliat ke atas. Mhm, Walaupun geliatnya sepak bola ini Indonesia ini belum mencerminkan hasil yang akan menjadi hasil yang sangat objektif di prestasi yang akan menjadi ini ya incaran target di Piala mhm, Asia. mhm, Target pasti harus dicanangkan di event ini. Paling tidak target yang harus kita lewati adalah kita masuk ke fase gugur. mhm, Fase gugur artinya kita harus bisa melewati fase grup ini. Mumpung Indonesia saat ini ada di pot 2 ya, di bawah mhm, Uzbekistan. mhm, Saya sih masih melihat bahwa Indonesia punya peluang untuk bisa menjadi keluar ke fase gugur ini dan saya juga masih berharap juga bahwa ada penambahan amunisi dari misalkan Ivar Jenner, dari Justin Hubner untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada di timnas Indonesia sekarang. mhm. Ya, Tapi kalau untuk melihat bahwa apakah Indonesia bisa menjadi juara, bisa, tapi sangat berat. Ya mungkin harus ada mukjizat dulu ya, baru bisa jadi juara. Tapi gini bro, ini menarik nih satu ini ya. Beberapa hari yang lalu itu sempat ada eh, berita kalau Indra Safri bilang katanya STY lu bisa nggak melewatin prestasi gua dulu kan kayaknya gimana Iya, gitu ya. Ada komentar bro? saya sih ingin ini ya berusaha positif aja ya, positive Mhm, thinking bahwa apa yang disampaikan Indra Safri itu bukan sebagai semacam bentuk kesombongan, tapi itu bisa jadi sebagai bentuk bagaimana Indra Safri berusaha melecut motivasi dari STY dan melecut motivasi dari anggota skuad yang lain supaya termotivasi, supaya lebih punya spirit untuk bisa melewati prestasi yang pernah didapat oleh Indra Safri. mhm, Walaupun ya secara apple to apple memang tidak bisa diperbandingkan karena pada saat Indra Safri kita sebagai tuan rumah gitu loh. Nah, jadi memang ada keuntungan-keuntungan tersendiri kalau kita menjadi tuan rumah. Sedangkan pada saat ini kita harus berkandang ke Uzbekistan yang semua mungkin kita juga lebih butuh yang namanya adaptasi dan segala macam. mhm. Jadi saya sih berharap bahwa itu bukan sebuah kesombongan, tapi itu adalah cara memotivasi skuad yang ada. Ya kan bisa aja kemudian sobat atau pengamat bola yang lainnya menganggap bahwa wah Indra Safri ini mau lokal pret lagi nih versi kedua. Ya memang Jangan benar. sampai. Ya, karena Iya, waktu itu kan Indonesia sebagai tuan rumah, jadi otomatis masuk ke pot 1. Jadi lawan-lawannya memang tinggal di pot 2, 3, dan 4. Sehingga ketika waktu itu bisa menjadi runner up, ya saya kira wajar ya, karena sebagai tuan rumah. Tapi kan kali ini Indonesia tidak seperti itu. Indonesia berada di pot 2 dan itu pun hasil, ya walaupun memang ada hasil dari 2018 sebagai masuk ke keluar dari babak grup grup ya. ya. Artinya kan juga ada hadiah lah untuk menempati di pot 2. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai Piala Asia U20 di mana ternyata Asia Tenggara pernah menjadi kawasan yang demikian berprestasi di masa lalu, tapi ya di masa Iya, lalu. betul. Betul. Menurut sobat sendiri gimana nih, apakah Asia Tenggara bisa kembali maju di masa-masa yang akan datang? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.